Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Kali ini kita akan bersama-sama membaca kitab Kejadian 45 ayatnya 1 sampai dengan ayat 28. Di sini juga diberikan judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucu-cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku melihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa ke Pari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikan sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir.
bagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikian sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, memahami rencana Allah. Nats yang kita gunakan pada ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sungguh betapa rencana Allah sangatlah sukar untuk diterima dalam nalar pikiran manusia. Manusia terlalu sempit dalam memandang rencana Allah yang tanpa adanya penderitaan dalam hidupnya. Manusia selalu memandang rencana Allah pasti baik, dan kita semua setiap orang percaya memandang pemahaman itu adalah pemahaman yang benar. Akan tetapi bukan berarti tanpa melalui penderitaan dan jalan hidup yang terjal untuk mencapai kebaikan dari rencana Allah itu. Perjalanan yang dijalani oleh Yusuf merupakan perjalanan yang tidak mudah. Mulai dari Yusuf dijual oleh saudaranya sendiri, kemudian menjadi budak belian, kemudian dia harus menerima fitnah dari istri tuannya. Apakah ada yang baik dari perjalanan Yusuf di mata kita? Tentu saja jika kita dalam posisi Yusuf akan mengutuki Allah dengan cepat oleh karena perjalanan yang begitu susah. Karena kita harus memandang bahwa penderitaan dan kesengsaraan itu bukanlah bentuk kebaikan, namun bentuk dari sebuah keburukan. Penderitaan dan kesengsaraan kerap kali dipandang sebagai sikap Allah yang membiarkan atau menghukum umatnya oleh karena amarahnya. Pandangan seperti itulah yang menjadikan manusia sering mempertanyakan kasih Allah dan juga menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam hidup manusia. Manusia tidak memandang bahwa di dalam penderitaan ada didikan, ada ujian, ada dalam rangka membentuk manusia lebih tahan uji. Yusuf dengan jelas mengatakan bahwa kedudukan sebagai penguasa Mesir terjadi oleh karena Allah sendiri yang berkarya dalam hidupnya. Yusuf melihat bahwa penderitaan dan perlakuan buruk dari saudara-saudaranya merupakan bagian dari rencana Allah yang hendak menghantarkan dia menjadi penguasa Mesir guna untuk menyelamatkan keluarganya. Kita masih ingat akan mimpi Yusuf di pasal yang sebelumnya, di mana Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya sujud di hadapannya. Dengan pemahaman seperti itulah Yusuf dapat tetap mengasihi dan memberikan ampun kepada saudara-saudaranya. Kejayaan yang dimiliki Yusuf tidak dipergunakannya untuk membalas dendam, akan tetapi digunakan untuk bersaksi bahwa Tuhan Allah yang berkarya penuh dalam hidupnya. Setiap kita tentu juga pernah mengalami sakit hati atas perkataan atau perilaku orang terhadap diri kita yang menghasilkan rasa benci, dendam, bahkan sumpah serapah. Pernahkah kita berpikir bahwa di balik perlakuan buruk orang lain kepada kita, Allah menempatkan rencananya di dalamnya untuk mengangkat kita menjadi orang yang lebih besar? Pernahkah kita memperhatikan perjalanan hidup kita dari awal hingga saat ini? Adakah kesuksesan yang kita miliki justru terjadi oleh karena perlakuan buruk orang terhadap kita yang membuat kita justru semakin bertumbuh, termotivasi, dan mungkin saat ini sudah kita menjadi orang sukses oleh karena peristiwa itu?
Bila saat ini kita sedang menjalani masa-masa kesusahan, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita akan setiap keburukan, mendidik kita, membentuk kita, dan menguji kita sehingga kita menjadi pribadi yang semakin tangguh. Tuhan selalu menetapkan rencana yang indah bagi umatnya. Hanya saja semua tergantung bagaimana kita merespon dan menyikapi rencana tersebut. Apakah kita tetap setia dalam jalur Tuhan atau kita akan memilih menjauh dari Tuhan? Tentu itu juga wujud dari respon apa yang hendak kita nyatakan. Setiap respon akan menghasilkan buah yang berbeda. Maka berilah respon yang tepat untuk menjalani kehidupan ini, untuk mengikuti rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena dengan respon yang tepat dan respon yang positif terhadap rencana Allah, maka setiap persoalan-persoalan kehidupan kita akan kita maknai dan kita pandang dengan cara yang berbeda, bahwa itu sebagai wujud bahwa Allah mengasihi kita dan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih berarti, lebih berguna, dan menjadi pribadi yang jauh lebih kokoh. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan saya dan saudara sekalian. Amin.